Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif adalah secara ringkas bisa kita jelaskan adalah kecenderungan tanah yang akan mendorong dinding penahan tanahnya seperti terlihat pada gambar A ini, gambar 12A. Jadi itu ada garis putus-putus di sebelah kiri menunjukkan kondisi sebelum terjadi pergerakan dan sebelum terjadi pergerakan. Nah, jadi akibat tanah di sebelah kanan dinding penahan tanah akan melakukan penekanan terhadap dinding penahannya, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi aktif. Jadi kondisi aktif ini bila dihubungkan dengan tekanan tanah, namanya menjadi tekanan tanah aktif. Nah, sedangkan pada kondisi B itu adalah dinding penahan tanahnya yang mendorong tanah yang sebelah kanan. Jadi posisi garis putus-putus itu beralih dari posisi tegak ke posisi miring, menunjukkan bahwa telah terjadi tekanan tanah pasif ya. Jadi dindingnya yang mempunyai kecenderungan untuk menekan dinding penahan tanahnya. Baik. Kemudian kita perhatikan dari koefisien. Nah, tadi kita sudah melakukan sebelumnya kita telah melakukan pembahasan tentang tekanan tanah saat diam ya. Nah, jadi ini juga terkait dengan tekanan tanah aktif dan pasif juga punya nilai koefisien. Nah, coba diperhatikan pada tabel 13. Nah, koefisien tekanan tanah aktif dan pasif untuk berbagai kondisi. Nah, sekarang kita lihat koefisien tekanan tanah ya, aktif dan pasif. Nah, ini sekali pembahasan. Untuk koefisien tekanan tanah aktif ini pada baris kedua untuk permukaan tanah rata. Nah, jadi jika permukaan tanah rata maka koefisien untuk tekanan tanah aktifnya adalah Ka sama dengan 1 kurang sin theta per 1 tambah sin theta, atau Ka sama dengan tangen kuadrat kali 45 derajat kurang theta per 2. Jadi itu kondisi tekanan tanah aktif menurut Rankine ya. Nah, jadi teori ini teori dari Rankine. Nah, untuk permukaan tanah yang miring, jadi berbeda dengan koefisien tanah aktif untuk kondisi permukaan tanahnya rata. Jadi kalau untuk tanah miring, maka nilai koefisiennya adalah Ka sama dengan cos beta kali cos beta kurang akar cos kuadrat beta kurang cos kuadrat theta per cos beta tambah cos kuadrat beta kurang cos kuadrat theta. Nah, ini untuk kondisi tekanan tanah aktif untuk tanah miring. Nah, begitu juga dengan kondisi tekanan tanah pasif. Nah, jadi ke pasif kalau tadi simbolnya Ka, sekarang simbolnya adalah Kp. Nah, jadi koefisien tekanan tanah pasif. Nah, rumusnya seperti di baris ketiga itu, Kp sama dengan 1 tambah sin theta per 1 kurang sin theta. Atau boleh juga dipakai rumus Kp sama dengan tangen kuadrat 45 derajat tambah theta per 2. Nah, begitu juga kalau kondisi permukaan tanahnya yang miring. Nah, jadi hampir sama rumusnya, ini tidak saya bacakan lagi ya. Jadi rumusnya mirip, nah, hanya berbeda tanda plus dan minusnya. Jadi untuk tanah pasif seperti itu. Baik, itu adalah teori menurut Rankine tadi ya. Nah, kemudian untuk koefisien tanah aktif dan pasif ini ada juga teori menurut Coulomb ya, menurut Coulomb ya. Menurut Coulomb ini terutama untuk permukaan tanah yang miring dan bagian dalam dinding penahan tanahnya juga miring. Nah, jadi kalau kita lihat dari tabel 13 ini itu berkaitan dengan gambar ini. Nih. Jadi ini ada dinding permukaan tanah, di bagian dalamnya itu tegak ya, sedangkan di bagian luar yang sebelah kiri itu miring. Jadi ini menurut Rankine. Jadi ini permukaan tanah miring
Nah, untuk kondisi ini kita pakai tadi yang pertama ya, yang teori ranking. Kemudian yang teori Coulomb itu ya seperti ini, dinding penahan tanahnya mempunyai tanahnya miring, juga dinding penahan tanahnya yang sebelah dalamnya miring tuh yang mempunyai sudut alfa. Nah, jadi kalau kondisi tekanan tanahnya dengan dinding penahan tanah yang seperti ini, maka koefisien yang diambil adalah ini. Ya, yang bagian bawah ini, yang dari Coulomb. Nah, di sini rumusnya ya cukup panjang rumusnya. Mungkin saya jelaskan rumusnya. Ini Ka sama dengan sin kuadrat alfa tambah theta per sin kuadrat alfa kali sin alfa kurang delta kali 1 tambah akar dari sin theta tambah delta kali sin theta kurang beta per sin alfa kurang delta kali sin alfa tambah beta kuadrat. Nah, jadi ini rumusnya mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada beta dan ada alfa ya. Ada juga delta. Beta itu menunjukkan adalah kemiringan dari lereng nih deh. Ini rumus itu ada beta, kemiringan dari lereng. Sedangkan alfanya adalah sudut nih, sudut pada bagian dalam nih dari dinding penahan tanah nih, sudut alfa. Nah, sedangkan delta yang satu lagi ini, delta yang ini adalah sudut gesek antara tanah dan dinding penahan tanahnya. Nah, cara penyelesaiannya itu sama seperti pada tekanan tanah saat diam yang kita bahas di kuliah sebelumnya. Jadi yang berubah hanya nilai koefisiennya. Jadi kalau yang lalu kita pakai koefisiennya adalah K0, nah, sekarang tergantung tekanan tanahnya. Kalau tekanan tanah aktif maka kita pakai koefisiennya adalah Ka. Untuk tekanan tanah pasif kita pakai koefisiennya Kp. Nah, kemudian dari Ka dan Kp ini yang mana yang dipakai? Lihat kondisi permukaan tanahnya. Kalau permukaan tanahnya rata ya kita pakai tabel 1,3 yang di atas. Kemudian kalau permukaan tanahnya miring, nah itu kita pakai tabel yang di bawah ya kalau untuk Coulomb. Sedangkan kalau teori ranking itu kita pakai tabel 1,3 yang atas itu yang sebelah kanan. Nah, jadi yang berubah hanya nilai koefisiennya. Nah, jadi rumusnya mungkin lebih panjang bila dibandingkan dengan rumus pada tekanan tanah saat diam. Nah, baik itu penjelasan tentang koefisien tekanan tanah aktif dan koefisien tanah pasif. Nah, jadi cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi pendalaman tentang tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.